Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwasi dengan NIM K312123047. Saya akan mempresentasikan makalah tentang sumber hukum Islam ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad berasal dari kata ijtihada, yastahidu istadan yang berarti mengarahkan segala kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Secara teknologi, ijtihad yaitu pengerahan kemampuan ahli fikih dalam menetapkan atau istinbat hukum yang berhubungan dengan amal perbuatan dari dalilnya secara terperinci atau satu persatu. Dan adanya dasar hukum bersihad terdapat ayat-ayat Al-Quran dengan surat An-Nisa ayat 105. Inna anjalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi araka bimaulah wala taqulil ina qasima, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang khianat. Dan ada surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu illa Allah in kuntum tu'minuna wa rasulahu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dari omlin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya. Maka jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan terdapat bagian-bagian ijtihad, yaitu pertama ada ijma, yaitu kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dengan contoh putusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Dan kedua ada qiyas, menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan suatu hukum. Contohnya pada surat Al-Isra ayat 23 dikatakan bahwa perkataan ajis atau hus kepada orang tua tidak boleh atau tidak diperbolehkan karena dianggap meremehkan atau menghina, apalagi sampai memukul sama-sama, kita akan menyakiti hati orang tua kita. Dan tiga ada ihtisan yang dilakukan oleh bagi ahli fikih karena hanya dia yang merasa hal itu benar. Contohnya bahwa pembelian diperbolehkan dengan sistem pembayaran di awal, sedangkan barangnya dikirim kemudian. Dan dua ada masalah mursalah, adalah tindakan memutuskan masalah yang tidak ada nasnya dan dengan mempertimbangkan kepentingan manusia berdasarkan prinsip. Contohnya Al-Quran maupun hadis tidak dapat dalil yang memperhitungkan untuk menghubungkan ayat Al-Quran. Dan lima ada juduh jariyah, yaitu tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi ma'ruf atau haram demi kepentingan umat. Dengan contohnya zina hukumnya haram. Melihat aurat wanita itu mengantarkan kepada perbuatan zina yang merupakan haram. Dan dua ada melarang perbuatan judi tanpa uang. Tiga ada melarang meminum seteguk minuman keras padahal seteguk tidak memabukkan. Dan enam ada ijtihad, yaitu tindakan menetapkan berlakunya suatu ketaapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Contohnya kita ragu-ragu apakah sudah berwudu apa belum, dan seperti itu ia harus berpegang atau yakin jika sudah berwudu. Kalau belum yakin, kita seharusnya akan berwudu dulu, karena sholat tidak sah jika kita tidak berwudu. Dan tujuh ada uruf, tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat. Contohnya dalam jual pembeli, si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambil tanpa mengadakan ijab qabul. Dan ada ijtihad masa kini, yaitu dalam supremasi iptek dewasa, kalian dalam ilmu tertentu sangat dibutuhkan dalam perkembangan kebutuhan manusia dewasa. Seorang ulama atau ilmuwan tidak mungkin lalu menguasai berbagai disiplin ilmu yang ada. Contoh tentang bayi tabung. Pada zaman Rasulullah, bayi tabung belum ada. Akhir-akhir ini bayi tabung dijadikan solusi oleh orang-orang yang memiliki masalah dengan kesuburan. Jadi cara ini berharap
dapat memenuhi pemecahan masalah agar dapat memelihara keturunan. Tapi para ulama telah merujuk kepada hadis-hadis agar tidak menemukan hasil dari teknologi ini. Dan para ulama melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari suami istri yang menitipkan ke rahim perempuan lain. Jika ada demikian itu memiliki hukum haram. Asalnya karena akan menimbulkan masalah yang rumit di kemudian hari terutama soal warisan nanti. Dan ada bentuk-bentuk terakhir ijtihad, yaitu ijtihad intaqi, ijtihad insya'i, dan ijtihad komparatif. Dan demikian tentang makalah sumber hukum ijtihad. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.